Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak bersaat teduh di saat kita akan memasuki ibadah pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami, selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita nyanyikan maut sudah dikalahkan. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu.
Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepada-Mu,
Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengakui akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami. Sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11, dimulai dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita.
segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah genap, murka Allah telah redam saat Yesus dibangkitkan, ku beroleh kehidupan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sambil menyanyikan, sungguh bahagia hati ceria. Sungguh bahagia
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Khotbah pada perayaan Paskah pertama kebangkitan Tuhan Yesus diangkat dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersuka cita hari ini dapat membuat rekaman ibadah minggu dekat dengan khotbah pada hari ini. Kalau kita merenung bagaimana kasih Tuhan yang telah masih memberikan kesehatan kepada kita, menjauhkan penyakit corona, kita bersyukur hari ini dapat masih beribadah bersama di tengah-tengah keluarga melalui ibadah yang telah kita rancang dan dikirim oleh gereja melalui video ini. Saudara-saudara, salam Paskah di Eropa disebut Good Easter, yang artinya kebangkitan Tuhan Yesus itu bagaikan sinar pagi yang makin lama makin terang benderang. Paulus berkata, jika kebangkitan itu tidak ada, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan pengharapan kita tidak ada. 1 Korintus 15:14. Dapat dikatakan kebangkitan itu adalah pusat atau sentral daripada Injil dan pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika pada pesta peringatan kematian Tuhan Yesus kita seperti dibimbing agar bersedih, merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, maka pada hari Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajak bersuka cita. Karena berita tentang Tuhan Yesus itu bukan berakhir pada kematian atau berakhir di kuburan, tetapi suatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya yang penuh misteri. Mulai tahun 325 di Konsili Nisea resmi ditetapkan bahwa Paskah itu dirayakan pada hari Minggu sesudah bulan purnama pada musim bunga. Perayaan Paskah membuktikan bahwa sejarah Tuhan Yesus bukan berakhir pada kematiannya di kayu salib dan dikuburkan, tetapi bersambung dan bersinar
dengan dimulai pada kebangkitan Tuhan Yesus. Kekecewaan para murid pasti berakhir oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus telah membuka pengharapan baru bagi orang percaya bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi akan berlanjut oleh pengharapan kebangkitan yang telah dimulai dan dibuka oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, supaya Dia memberikan hidup yang sejati bagi siapa yang percaya kepadanya. Paskah adalah kehidupan dan kemenangan atas kematian, seperti yang dirayakan oleh orang Israel di Mesir. Karena itu kita harus sampai pada kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian dan memberi pengharapan yang baru bagi kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, khotbah hari ini memberitakan saat proses kebangkitan Tuhan Yesus oleh kuasa Allah Bapa. Jelas menekankan peran kuasa Allah Bapa sendirilah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Memang tidak diterangkan bagaimana caranya Tuhan Yesus dibangkitkan. Namun Allah Bapa yang menguasai alam semesta serta kekuatannya memakai gempa untuk membangkitkan Tuhan Yesus dari kubur. Saudara-saudara, pada hari pertama minggu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kuburan untuk meminyaki jasad Tuhan Yesus sebagaimana tanda kasih menurut adat kebiasaan orang Yahudi yang telah mereka pelajari dari Mesir, yaitu memumi. Mereka lah saksi utama dan yang pertama dari proses kebangkitan itu. Mereka melihat dan mengalami kuasa Allah yang bekerja dalam proses pembangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara-saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat yang menggoncang sendi-sendi tanah dan kuburan, sehingga kuburan Tuhan Yesus terbuka. Penjaga kuburan yang disuruh pemimpin-pemimpin Yahudi gemetaran dan ketakutan mendengarkan gempa itu dan melihat peristiwa kebangkitan itu. Saudara-saudara, malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu penutup kuburan Tuhan Yesus dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Malaikat itu menyapa perempuan-perempuan itu dan berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya." Kita baca itu dalam ayat 5 dan 6. Tuhan Yesus sendiri ikut menunjukkan kuasa kebangkitannya, sebab Tuhan Yesus sendiri datang menjumpai kedua perempuan itu yang tengah dalam ketakutan. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Galilea. Tujuan penyuruhan Tuhan Yesus kepada kedua perempuan itu adalah untuk menguatkan murid-murid yang lain yang belum melihat Tuhan Yesus. Hal itu juga dalam penyertaan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Saudara-saudara, dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid itu ada beberapa hal yang terjadi, yaitu Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu sendiri yang menjumpai mereka. Hal ini membuktikan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kesaksian perempuan yang dua itu yang sangat ditekankan, karena hal itu menjadi bukti dari kesaksian tentang kebangkitan itu. B. Dalam perjumpaan mereka, kedua perempuan itu memeluk kaki Tuhan Yesus. Itu ayat 9. Hal ini juga membuktikan kebenaran realita kebangkitan Tuhan Yesus itu. C. Selain itu, Tuhan Yesus juga menyatakan perintah yang sama dengan yang dinyatakan malaikat itu. Salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menyampaikan damai sejahtera dan menjauhkan segala ketakutan perempuan itu. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar
Raja Damai yang bangkit. Saudara-saudara, ada beberapa pesan dari khotbah Paskah ini yang akan kita renungkan dan kita percayai, yaitu satu, sampai saat ini kematian masih menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang. Kita takut terhadap virus corona karena kita takut mati. Tetapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kematian itu telah dikalahkan. Dan bagi orang percaya, kematian itu hanyalah sebagai gerbang yang besar untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dua, Paulus yang percaya terhadap Tuhan Yesus yang bangkit itu berani menantang kematian itu dan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukurlah kepada Allah Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan kita." 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Tiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuka pengharapan baru akan hidup yang kekal bagi kita orang percaya. Perjalanan hidup kita bukanlah berakhir di kuburan atau hanya di dunia ini. Bahkan orang yang berharap akan dunia ini, dialah orang yang paling malang. Tetapi setiap orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan akan menyeberang kepada kehidupan yang kekal yang telah disiapkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 4, saudara, kita juga mendapat tugas untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti suruhan Tuhan Yesus kepada para murid, "Pergilah, beritakanlah kebangkitan itu." Kita beritakanlah kebangkitan itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengharapan kita. Untuk itu, mari beritakan Tuhan Yesus yang bangkit. Maka bangkitlah jiwamu dan semangatmu menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Kita pasti menang. Dan kelima, kebangkitan itu memberikan semangat dan sukacita yang luar biasa kepada para murid, sehingga membuahkan dari penakut menjadi berani, dari yang tidak bersemangat menjadi penuh semangat, memberitakan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Memang benar yang dikatakan oleh Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira, yang bersemangat adalah obat yang mujarab. Apalagi dalam menghadapi virus corona COVID-19. Mari bangkit dan semangat, bergembira walaupun menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan bagi kami pada hari ini dapat merayakan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kebangkitan itu memotivasi kami sehingga kehidupan kami berpengharapan bukan cuma di dunia ini, tetapi kami orang percaya berpengharapan bahwa kehidupan kami akan berlanjut kepada kehidupan yang kekal yang telah disiapkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bahkan orang yang hanya berpengharapan di dunia ini adalah orang yang paling malang. Terima kasih ya Bapa atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami orang percaya. Pada saat ini juga kami masih merenungkan virus corona yang masih merajalela. Bahkan PSBB telah dikeluarkan oleh pemerintah kami, makin mengekang perasaan kami. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Berikan semangat, berikan kepada kami keberanian, dan tetap bersyukur atas kuasa Tuhan yang tetap menaungi kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yaitu Nyonya Situa B. Semuraker Boru Tobing, Marta Boru Semuraker, Lola Hasugian, Nyonya Hutapea Boru Silelahi. Mari Tuhan jamah mereka. Kami tahu Engkau adalah Maha Penyembuh. Mari Tuhan sembuhkan mereka agar dalam waktu dekat mereka dapat bersukacita oleh kuasa penyembuhan-Mu. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, mari Tuhan berikan sukacita dan tanamkan kepada pengharapan mereka bahwa umur yang panjang adalah kesempatan bagi mereka untuk menerima berkat Tuhan.
tapi juga untuk mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semua kesempatan berkat yang telah kami terima dalam minggu ini. Dan 1 minggu ke depan kami undang Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kami, untuk menjauhkan segala mara bahaya, penyakit, agar kami dalam sukacita untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah sorga putih cemerlang, dunia buka tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertegun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengaknya
karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Parhalado AKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat Paskah bagi semua anggota jemaat AKBP Pondok Bambu. Semoga hari ini tetap kita dibimbing oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin.